Apa kata Sayyidina Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Qala inni la awwalul arabi rama bi sahmin fi sabil. Kata Sayyidina Sa'ad ibni Abi Waqqas, aku ni awwalul arab, orang Arab yang pertama rama bisahmi fi sabilillah, yang memanah, yang berperang di jalan Allah. Aku ni termasuk orang-orang yang pertama berperang di jalan Allah. Bahkan ada yang mengatakan beliau juga termasuk orang yang terluka pertama dari golongan muslimin. Tapi beliau termasuk orang-orang yang pertama jihad fi sabilillah dengan baginda Nabi. Apa kata Sayyidina Sa'ad ibni Abi Waqqas? Walaqad kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa warakul hublah wa hadha samaru. Kata Sayyidina Sa'ad ibni Abi Waqqas, aku dari dulunya sudah berperang, aku termasuk orang yang pertama berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan orang kafir Quraisy. Walaqad kunna naghzu, dan kami berperang bersama Rasulullah, malana ta'am, pernah suatu ketika kami tidak memiliki makanan, tidak ada makanan yang akan kami makan, illa warakul hublah, kecuali cuman daun-daun yang ada. Nya berperang dengan Nabi, makanan tidak ada daun-daun aja. Daun-daun itulah yang kami makan bersama Rasulullah. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Hatta in kana ahaduna la yada'u kama tada'u syah ma lahul khiltun. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga ketika kami buang air besar, kama tada'u syah, maka buang air besar kami itu persis sama seperti buang air besar daripada kambing. Macam kambing kami, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ma lahu khiltun, tidak ada campurannya sedikit pun. Bayangkan, Nabi kita SAW pernah makan seperti daun-daun. Daun aja yang dimakan oleh Nabi ketika perang. Tak ada makanan yang dimakan Rasulullah. Hadis ini sahih. Ketika Nabi buang air besar, ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas buang air besar, yang keluar itu persis seperti tai kambing. Ma khaltun, tidak ada campuran sedikit pun. Bayangkan, saking tak adanya makanan, maka hati-hati kita yang makan hari ini dengan mewahnya, makanan dengan lezatnya, hati-hati betul kita. Jangan sampai kita membuang makanan. Jangan sampai angkuh kita. Jangan sampai sombong kita. Baginda Rasul kita, kekasih kita sallallahu alaihi wasallam pernah makan cuman dengan daun-daun saja, sehingga kotoran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam persis seperti taitnya kambing. Maka oleh karena itu jangan ada yang membuang makanan. Makanlah makanan kita. Syukuri nikmat yang ada. Maka Nabi paling marah betul Nabi kepada orang yang mencaci maki makanan. Kalau tak mau kita tinggalkan, kata Rasulullah. Jangan kita hina makanan. Jangan kita caci makanan. Syukuri nikmat Allah yang ada. Kalaupun kurang, syukuri. Kalaupun berlebih, syukuri. Bisa kita berbagi, berbagilah kita. Bayangkan Nabi kita memakan makanan sama seperti makanan yang dimakan oleh hewan. Daun-daunan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sombong betul kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tak layaklah kita sebagai umat kalau kita sombong terhadap makanan yang ada. Pandang kiri kanan kita. Mungkin ada mereka yang tak makan. Mungkin ada yang mereka belum makan. Bagi kepada mereka. Maka syukuri nikmat Allah. Syukuri. Maka kalau kita banding-bandingkan kita dengan perjuangannya para sahabat, perjuangannya para salafun salih terhadap makanan, sungguh makanan yang kita makan hari ini lezat. Makanan yang kita makan hari ini nikmat. Tapi bagaimana dengan sunnah baginda Nabi kita? Sudahkah kita banyak untuk mengamalkannya? Maka oleh karena itu, jangan banyak mubazir, banyaklah bersyukur. Apalagi dalam Ramadan ini. Dalam Ramadan, banyak-banyak bersyukur. Kita seluruhnya nak kita beli. Nak salah lauknya nak kita beli. Nak es telernya kita beli. Nak ais pokatnya, nak apa lagi. Nak serumput lautnya, kelapanya, seluruhnya nak kita beli. Boleh silahkan saja. Tapi ingat jangan sampai kita sombong. Ingat jangan sampai kita tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur. Imam Malik ketika berbuka di Madinah di samping kubur Rasulullah, Imam Malik menangis sejadi-jadinya.
kuat. Padahal detik-detik nak berbuka itu. Imam Malik kalau sekali berbuka di Masjid Nabi itu yang hadir ada sekitar 5.000 orang murid tetap pengajian Imam Malik. Di Madinah 5.000 lebih pengajian tetap majlis Imam Malik. Kalau Imam Malik sudah mengaji itu ramai yang datang. Muhaddis, satu-satunya ulama hadis di dunia yang tahun itu tuh yang terkenal dengan muhaddis Darul Hijrah. Ulama hadis Ahl Madinah itu dia Imam Malik. Malik ibn Anas ketika nak berbuka detik-detik nak berbuka meraung Imam Malik. Menangis sejadi-jadi. Orang pun kaget, murid-murid pun kaget. Lima syekh. Kenapa dengan syekh kita itu? Kenapa? Menangis terisak-isak Imam Malik. Tak bisa berbicara Imam Malik. Ini detik-detik nak berbuka lagi. Detik-detik nak berbuka. Setelah berbuka itu Imam Malik pun tak tahan beliau lagi. Masuk beliau ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Imam Malik masuk ke makam Nabi. Kemudian keluar kembali. Jadi kata murid, kenapa syekh? Kata Imam Malik, malu aku rasanya di hadapan Rasulullah. Nabi kita berbuka dengan kurma. Kadang dengan susu. Kadang dengan sebiji kurma saja. Tapi aku hari ini banyak hidangan yang terhidang di hadapan aku. Kata Imam Malik, aku malu dengan Rasulullah kalau aku ni belum bisa menjadi sebagai umat yang membanggakan baginda Nabi SAW. Maka oleh karena itu, apalagi dengan kita hari ini, sungguh banyak makanan yang kita makan. Seluruhnya bisa kita nikmati. Tapi mestinya banyak makanan, kualitas ibadah kita mestinya bagus. Kualitas ibadah kita mestinya harus meningkat. Dari dulu sampai hari ini, setiap saat ada naknya perubahan kualitas ibadah kita. Tingkatkan ibadah kita. Kita ingin kita termasuk orang yang dibanggakan oleh Rasulullah. Ummati, itu umatku nanti Nabi menyaksikan kita di yaumil mahsyar.